Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Salam sejahtera, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita mulai ya kuliah hari ini. Waalaikumsalam, selamat siang Oke. Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, semoga semuanya sehat ya. Kita pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-13 kalau secara keseluruhan. Hari ini 30 Juli kita akan membahas atau mempelajari mengenai variance factory overhead ya. Kalau di charter chapter 18 dan chapter 19 sebagian ya. Kita hari ini akan mempelajari materi factory variance di factory overhead ya, yang akan disampaikan oleh kelompok mana ya? Kelompok D ya, kelompok D, kemudian nanti akan dilanjut oleh latihan soalnya oleh kelompok yang lainnya. Oke, gimana? Sudah kemarin mudah-mudahan materi yang kemarin, materi varians bahan baku dan tenaga kerja sudah bisa dipahami, dikuasai. Kalaupun memang ada yang bertanya, nanti nggak apa-apa, nanti kita buka sesi tanya jawab yang jelas ya. Tapi hari ini kita fokus dulu ke factory overhead variance ya. Silakan kelompok yang ditugaskan untuk menyampaikan materinya dipersiapkan slide-nya, dimulai penyajiannya ya. Silakan mulai. Baik, Pak. Apakah bisa terlihat, Pak? Sudah terlihat ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman semua. Alhamdulillah pada pertemuan kita pada hari ini, kami kelompok D diamanahi untuk mempresentasikan materi mengenai standar costing, lebih tepatnya pada FOH. Nah, adapun kelompok D beranggotakan 6 anggota yang terdiri dari yang pertama Anita Dewi Safira, nomor absen 03. Yang kedua ada Bakti Eka Suwandi, nomor absen 07. Yang ketiga ada saya sendiri, Doni Fajar, nomor absen 11. Yang keempat ada Febianti Saragi, nomor absen 12. Yang kelima ada Ririn Sri Aryani, nomor absen 30. Dan yang keenam ada Rizky Trialda Kiva, nomor absen 31. Adapun yang mempresentasikan pada hari ini ialah saya sendiri dan Febianti Saragi. Baik, langsung saja kepada Febianti Saragi untuk mempresentasikan. Bahasan yang pertama adalah mengenai standar FOH. Metode untuk menyusun dan menggunakan tarif standar FOH sama dengan metode untuk menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined yang dibebankan ke dalam pesanan atau produk. Sehingga didapatkan tarif standar FOH tiap departemen produksi atau pusat biaya sama dengan total anggaran FOH tiap departemen produksi dibagi level dasar alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Varian FOH harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sumber terjadinya varian sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi manajemen dalam menetapkan penyebab-penyebabnya. Faktor penyebab tersebut harus diketahui agar dapat mengambil langkah-langkah perbaikan dalam perusahaan. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan varian FOH, namun cara yang paling banyak digunakan adalah metode 2 varian atau 3 varian. Yang pertama, kita membahas metode 2 varian. Dalam metode 2 varian, ada 2 varian yang digunakan. Yang pertama, varian terkendali, dan yang kedua, varian volume. Varian terkendali, rumusnya sama dengan actual FOH dikurang budgeted allowance based on standard hours, di mana rumus budgeted allowance based on standard hours ini sama dengan budgeted variable FOH ditambah budgeted fixed FOH. Yang rumusnya untuk lebih jelasnya sama dengan standard hours kali variable FOH standard rate ditambah jam normal dikali
fixed FOH standard rate. Kemudian untuk rumus varian volume sama dengan budgeted allowance based on standard hours, di mana rumusnya sama dengan rumus untuk varian terkendali dikurang standar FOH, di mana rumus standar FOH ini sama dengan standard hours dikali FOH standard rate. Sebagai contoh untuk metode 2 varian, di samping ini merupakan data yang terkait dengan FOH. Yang pertama terdapat actual FOH sama dengan $24.422, budget fixed FOH sama dengan $19.200, standard hours allowed for actual production sama dengan 1.504 jam, actual direct labor hours used sama dengan 1.632 jam, FOH standard rate sama dengan $15, FOH standard rate tetap sama dengan $12, FOH standard rate variabel sama dengan $3. Sehingga untuk menghitung variansnya, yang pertama kita menentukan varian terkontrol atau controllable variance, di mana rumusnya tadi sama dengan actual FOH dikurang budget allowance based on standard hours allowed. Actual FOH diketahui sebesar $24.422, sedangkan budget allowance based on standard hours allowed ditentukan dengan menambahkan variabel of FOH yang dihitung dengan mengalikan jam standar 1.504 jam dikali variabel overhead $3, sehingga hasilnya 4.512 ditambah dengan budgeted fixed factory overhead sebesar 19.200, sehingga hasilnya $23.712. Actual FOH dikurang budgeted allowance based on standard hours allowed merupakan controllable variance yang hasilnya sama dengan $710. Dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa keadaan perusahaan tidak menguntungkan karena aktualnya lebih besar daripada standarnya. Variance kedua adalah volume variance, di mana rumusnya sama dengan budgeted allowance based on standard hours allowed, seperti yang telah dihitung sebelumnya. Hasilnya sama dengan $23.712 dikurang FOH standar sama dengan 1.504 jam standar kali $15 overhead standar sama dengan $22.560. Sehingga jika dikurangkan akan menghasilkan varian volume sama dengan $1.152 yang berarti tidak menguntungkan. Yang selanjutnya adalah metode 3 varian. Dalam metode 3 varian, ada 3 varian yang akan kita gunakan. Yang pertama, spending variant, di mana rumusnya sama dengan actual FOH dikurang budgeted allowance based on actual hours. Yang kedua, variable efficiency variance sama dengan budgeted allowance based on actual hours dikurang budgeted allowance based on standard hours. Dengan rumus alternatifnya sama dengan actual hours dikurang standard hours dikali variable FOH rate. Yang ketiga, varian volume sama seperti di metode 2 varian, rumusnya sama dengan budgeted allowance based on standard hours dikurang FOH standar. Ini merupakan mind map dari metode 3 varian, di mana untuk menghitung controllable variance menggunakan di mana spending variance dan variable efficiency variance merupakan controllable variance, di mana rumus untuk spending variance menggunakan actual FOH dan budgeted FOH pada jam aktual. Budgeted FOH pada jam aktual, seperti slide sebelumnya, rumusnya sama dengan budgeted variable FOH at actual hours ditambah budgeted fixed FOH sama dengan jam aktual dikali tingkat standar FOH variable ditambah FOH tetap yang telah dianggarkan. Untuk menentukan variable efficiency variance menggunakan budgeted FOH at actual hours dengan budgeted FOH at standard hours, di mana rumus budgeted FOH at standard hours ini sama seperti rumus untuk menghitung metode di 2 varian, yaitu standard hours atau jam standar dikali tingkat standar FOH variabel ditambah jam normal dikali tingkat standar FOH tetap. Dan untuk menghitung varian volume menggunakan budget FOH di jam standar ditambah FOH standar, di mana FOH standarnya sama dengan
jam standar dikali tingkat standar FOH. Sebagai contoh untuk metode 3 varian, berikut ini adalah data yang terkait dengan FOH. Yang pertama ada actual FOH sama dengan $24.422. Yang kedua, budget fix FOH $19.200. Kemudian jam standar yang diizinkan untuk produksi aktual sama dengan 1.504 jam. Actual labor hours used atau jam aktual tenaga kerja yang digunakan 1.632. Kemudian tingkat standar FOH $15. Kemudian tingkat standar FOH tetap $12. Dan tingkat standar FOH variabel sama dengan $3. Yang pertama kita menentukan spending variance, di mana rumusnya sama dengan actual FOH sama dengan $24.422 dikurang budgeted allowance based on actual hours allowed sama dengan variabel FOH, yaitu 1.632 jam standar dikali $3 overhead variable sama dengan $4.896 ditambah budgeted fixed factory overhead sama dengan $19.200 sama keduanya ditambahkan sehingga menghasilkan $24.096. Jumlah ini dikurangkan dengan actual FOH sehingga menghasilkan spending variance sebesar $326 yang berarti tidak menguntungkan karena aktualnya lebih besar daripada standarnya. Yang kedua, variable efficiency variance sama dengan budget allowance based on actual hours allowed dikurang budgeted allowance based on standard hours allowed, yaitu $24.096 yang didapat dari perhitungan sebelumnya dikurang $23.712 sama dengan $384 yang berarti juga tidak menguntungkan. Sebagai rumus alternatif seperti di rumus kedua variabel efficiency variance sama dengan actual hours dikurang standard hours dikali variabel FOH rate. Actual hours-nya sama dengan 1.632, jam standar 1.504, hasil pengurangannya 128 dikali dengan $3 variabel overhead rate sama dengan 384 varian terkontrol. Sama dengan 300 yang artinya tidak menguntungkan. Hasil ini sama dengan menggunakan cara yang sebelumnya. Selanjutnya ada varian volume, di mana rumusnya sama dengan budgeted allowance based on hours allowed dikurang FOH standar. Seperti di metode 2 varian, hasilnya akan sama, yaitu 1.152 yang artinya tidak menguntungkan. Dalam menggunakan metode 2 varian maupun 3 varian ini, varian overhead pabrik keseluruhan akan berjumlah sama, di mana varian overhead pabrik tiap metode adalah dengan menjumlahkan semua variannya. Sehingga hasilnya merupakan sama karena seperti di mind map ini, yang dijumlahkan adalah controllable variance dan volume variance-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Baik, selanjutnya adalah metode 3 varian cara kedua. Nah, setelah kita mempelajari mengenai metode varian FOH cara metode kedua dan metode ketiga cara pertama, kali ini kita akan bahas mengenai metode 3 varian cara kedua. Nah, dalam metode ini sedikit berbeda dengan metode 3 varian cara pertama, di mana spending variance masih sama antara metode 3 varian cara 1 dan cara 2, namun ada perbedaan di idle capacity variance dan efisiensi variance-nya. Nah, metode 3 varian ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, spending variance. Rumusnya adalah FOH actual dikurang budgeted FOH pada jam aktual. Yang kedua, ada idle capacity variance, di mana rumusnya adalah budgeted FOH pada jam aktual dikurang jam aktual dikalikan dengan FOH rate, atau budgeted fix FOH dikurang jam aktual dikali fix FOH rate. Yang ketiga ada efisiensi variance. Nah, rumusnya adalah jam aktual dikurang jam standar dikalikan dengan FOH rate. Nah, FOH rate ini adalah standar
FOH rate, yaitu penjumlahan antara fixed FOH rate dan variabel FOH rate. Next. Next, Feby. Mungkin Pak, robotnya sudah ke Doni, kontrolnya. Belum bisa deh. Tampilin penuh, Feb. Kalau tampilannya begini nggak apa-apa kan? Iya. Ya, the next. Ya. Nah, di sini ada mind map. Ini masih materimu. Slide ke-13, Pak. Nah, itu 14. Nah, ini ada mind map dari metode 3 varian cara kedua. Nah, di sini ada 3 komponen kayak tadi, spending variance, ideal capacity variance, dan efficiency variance. Untuk mencari spending variance, itu kita actual FOH dikurangkan dengan budgeted FOH at actual hours, di mana rumus dari budgeted FOH at actual hours adalah budgeted variable FOH at actual hours ditambah dengan budgeted fixed FOH, atau actual hours dikali variabel FOH standard rate, dan hasilnya ditambahkan dengan budgeted fixed FOH. Sedangkan untuk mencari ideal capacity variance, itu budgeted FOH at actual hours dikurangkan dengan FOH at actual hours, di mana rumus FOH at actual hours adalah actual hours dikali FOH standard rate. Mungkin teman-teman bertanya perbedaan antara actual FOH dengan FOH at actual hours itu apa gitu. Nah, actual FOH itu adalah FOH yang benar-benar terrealisasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana biasanya diketahui jumlahnya itu pada akhir periode atau biasanya pada setiap akhir bulan. Sedangkan FOH at actual hours itu didasarkan pada perhitungan, yaitu antara actual hours dikalikan dengan FOH standard rate-nya. Lalu untuk mencari efisiensi variance, FOH at actual hours dikurangkan dengan standar FOH, di mana rumus standar FOH adalah standard hours dikalikan FOH standard rate. Nah, ketiga komponen ini, yaitu spending variance, ideal capacity variance, efficiency variance, dijumlahkan, maka itu adalah total variance-nya. Next. Nah, setelah kita mempelajari mengenai metode 3 varian, cara kedua, berikut adalah metode 4 varian. Nah, metode 4 varian ini merupakan breakdown dari metode 3 varian cara kedua, di mana pada metode 4 varian ini terdapat fixed efficiency varian dan variable efficiency variance, di mana fixed dan variable ini merupakan breakdown atau pemecahan dari efisiensi varian yang ada pada metode 3 varian cara kedua. Rumus fixed efficiency variance adalah jam aktual dikurangkan dengan jam standar, lalu hasilnya itu dikalikan dengan fixed FOH rate. Sedangkan variable efficiency variance, rumusnya adalah jam aktual dikurangkan jam standar, lalu hasilnya dikalikan dengan variable FOH rate. Sekali lagi, FOH rate adalah standar FOH rate, di mana standar FOH rate adalah penjumlahan antara fixed FOH rate ditambah variabel FOH rate. Next, Pak. Nah, ini mind map-nya. Sama seperti mind map metode
3 varian cara kedua, namun di sini terlihat ada breakdown-nya di efisiensi varians, di mana efisiensi variansnya itu dipecah lagi menjadi fixed efficiency variance dan variable efficiency variance. Mungkin timbul juga pertanyaan, mengapa sampai di breakdown lagi, sampai dipecah lagi? Nah, hal ini untuk memudahkan analisis atas varian, sehingga manajemen tahu di mana letaknya varian itu dan kenapa varian itu bisa muncul, sehingga kedepannya manajemen dapat mengambil kebijakan yang tepat atas varian atau selisih yang timbul, baik itu menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada resume dari keempat metodenya. Yang pertama ada metode 2 variance, itu terdiri dari 2 komponen, yaitu controllable variance dan volume variance. Lalu dari controllable variance ini di breakdown, bisa dilihat pada metode 3 variance. Controllable variance-nya dipisah lagi menjadi spending variance dan variable efficiency variance. Serta volume variance-nya pada metode 3 varian cara 1 masih sama. Lalu pada metode 4 varian, spending variance sama, variable efficiency di sini masih sama. Namun bedanya ketika kita melihat kepada metode 3 varian cara kedua yang paling pojok sebelah kanan, itu efisiensi variance-nya dipecah menjadi variable efficiency variance dan fixed efficiency variance pada metode 4 varian. Lalu pada metode 3 varian cara pertama, volume variance-nya itu dipecah menjadi fixed efficiency variance dan idle capacity variance pada metode 4 varian. Next step. Nah, di sini ada contoh soal mengenai mix and yield variance. Pada pertemuan sebelumnya, kelompok C telah membahas mengenai standard costing, tepatnya pada upah dan material. Nah, di sini lanjutan dari mix and yield variance. Kita lihat contohnya yang diketahui dari soal, harga pokok satu buah barang atau produk adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan standarnya. Bahan A 2 kg, di mana biaya per kilogramnya adalah Rp1.000, menghasilkan Rp2.000. Bahan B dibutuhkan sebanyak 3 kg, di mana harga per kilogramnya adalah Rp2.000, menghasilkan Rp6.000. Bahan C dibutuhkan 5 kg, di mana harga per kilogramnya adalah Rp3.000, menghasilkan Rp15.000. Jadi material yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah barang atau produk adalah sebanyak 10 kg, dan biaya untuk materialnya adalah sebesar Rp23.000. Lalu upah tenaga kerjanya itu dibutuhkan 10 jam untuk memproduksi satu buah barang, di mana biaya per jamnya adalah sebesar Rp500, menghasilkan Rp5.000. FOH-nya didasarkan pada direct labor hours. Jadi FOH-nya sama, yaitu 10 jam, di mana per jamnya sebesar Rp300, menghasilkan Rp3.000. Jadi total biaya untuk memproduksi produk ini adalah Rp31.000. Nah, pada periode ini, perusahaan memproduksi 1.000 buah. Dengan rincian biaya, ini adalah biaya aktualnya, di mana bahan A untuk memproduksi 1.000 buah itu aktualnya membutuhkan 2.000 kg. Dengan harga per kilogramnya 1.000, sama seperti dengan standarnya. Lalu bahan B itu dibutuhkan 2.700 kg, dengan harga per kilogramnya sama dengan standar. Dan bahan C dibutuhkan 4.300 kg, dengan harga per kilogramnya adalah 3.000. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada bahan B itu hanya membutuhkan 2.700 kg aktualnya. Sedangkan kalau kita lihat di standar, itu standarnya untuk satu produk adalah 3 kg. Di sini dia memproduksi 1.000 buah, maka 3 kali 1.000 adalah 3.000. Bisa dilihat bahwa aktualnya lebih sedikit daripada standarnya, maka ini favorable atau menguntungkan bagi perusahaan. Lalu bahan C itu hanya membutuhkan aktualnya 4.300, sedangkan di standarnya dia membutuhkan 5 kg per barang atau produknya. Dan ketika dia memproduksi 1.000, otomatis dia akan membutuhkan 5 kali 1.000 adalah 5.000 kg. Tapi aktualnya hanya 4.300. Berarti dapat dilihat bahwa di sini dia menguntungkan atau favorable bagi perusahaan. Yang diminta dari soal adalah hitunglah mix and yield variance FOH. Next step. Nah, ini jawabannya.
produksi aktualnya adalah 1000 unit, ya 1000 buah. Dan pemakaian sesungguhnya adalah 9.000, ini typo ya, seharusnya 9.000 kilogram. 9.000 kilogram itu diperoleh dari mana? Tadi aktualnya itu bahan A 2.000, bahan B 2.300, bahan C 2.700, bahan C 4.300. Nah, dijumlahkan itu 9.000. Nah, padahal kan untuk memproduksi 1.000 buah itu dibutuhkan 10.000 kilogram. Nah, tiap buah memerlukan standar bahan 10 kilogram. Jadi satu unit itu memerlukan 10 kilogram. Itu diketahui dari soal tadi. Maka hasil output menurut rasio standar adalah 900. Nah, di sini perusahaan mengalami keuntungan, yaitu 1000 dikurang 900 adalah 100 buah. Jadi perusahaan untung 100 buah unit. Nah, varian hasil FOH-nya bagaimana? FOH yield variance-nya adalah 100 dikali Rp3.000. Nah, Rp3.000 itu diperoleh dari data di soal sebelumnya, di mana satu unit produk membutuhkan 10 jam, dan 1 jamnya itu membutuhkan Rp300. Maka 300 dikali 10 adalah 3.000. Nah, 3.000 ini dikalikan dengan 100 unit yang diuntungkan oleh perusahaan. Maka favorable-nya sejumlah Rp300.000. Next, Pak. Nah, berikutnya adalah akuntansi biaya standar untuk FOH. Sebelumnya kita membahas mengenai chapter 18. Kali ini kita akan membahas mengenai chapter 19. Next. Nah, akuntansi biaya standar untuk FOH, hubungan antara biaya standar dan pengendalian anggaran merupakan hal yang penting untuk menganalisis FOH. Mengapa? Karena seluruh biaya kecuali biaya material dan direct material dan direct labor akan masuk ke FOH, sehingga sehingga hubungan ini sangat penting untuk menganalisis FOH. Lalu FOH actual diukur tidak hanya terhadap FOH applied. Nah, FOH actual ini akunnya kalau di jurnal itu adalah factory overhead control, sedangkan FOH applied itu akunnya adalah applied factory overhead atau factory overhead applied. FOH actual diukur tidak hanya terhadap FOH applied, namun juga terhadap anggaran berdasarkan aktivitas aktual dan anggaran berdasarkan aktivitas standar. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada actual dan standarnya yang diperkenankan untuk kegiatan produksi aktual atau load for actual production. Next, Pak. Nah, di sini ada contoh. Ketahui data sebagai berikut. Normal capacity in direct labor hours atau DLH sebanyak 1.600 direct labor hours satuannya. Total factory overhead at normal capacity terdiri dari variabel dan fixed, di mana variabelnya berjumlah $4.800 dan fixed-nya adalah $19.200. Dijumlahkan menghasilkan $24.000. Lalu ada yaitu ada variabelnya sebesar $3 dan fixed-nya itu sebesar 12, sehingga factory overhead rate per direct labor hours itu berjumlah $15. Lalu ada actual factory overhead itu sebesar $24.442 dan actual direct labor hours itu berjumlah 1.632 direct labor hours dan standard hours load for actual production adalah 1.504 direct labor hours. Nah, next. Nah, dari data tersebut kita bisa bikin jurnalnya sebagai berikut. Nah, dalam praktek, banyak ayat jurnal dibuat di buku jurnal umum tiap bulannya untuk mencatat FOH actual. Nah, tentu saja karena FOH itu merupakan gabungan dari biaya kecuali direct material dan direct labor. Jadi, sangat banyak ayat jurnal yang didebitkan kepada factory overhead. Untuk penyederhanaannya, satu ayat jurnal digunakan di sini untuk mengilustrasikan pencatatan FOH aktual dalam suatu periode. Nah, ini jurnalnya ada di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, itu pertemuan 4, job order cost. Itu factory overhead control sebesar 24.422 pada various credit sebesar 24.422. Nah, secara khusus, FOH yang dibebankan ke dalam work in
process dimasukkan ke dalam jurnal umum paling tidak sekali dalam 1 bulan. Nah, biasanya perusahaan itu membebankan FOH di akhir bulan setidaknya 1 kali ya, setiap bulan di akhir bulan. Kembali di sini digunakan satu ayat jurnal untuk mengilustrasikan FOH applied, yaitu work in process pada applied factory overhead atau factory overhead applied sebesar 22.560. Nah, hasil sebesar 22.560 ini berasal dari mana? Itu dari $15 overhead rate-nya tadi ya, yang variabelnya $3 dan fixed-nya $12 dikalikan dengan 1.504 direct labor hours yang merupakan standard hours load. Next slide. Nah, pada akhir periode, FOH applied-nya itu ditutup melalui ayat jurnal sebagai berikut. Nah, applied factory overhead pada factory overhead control sebesar 22.560. Nah, otomatis karena ada jurnal penutup ini, akun FOH kontrolnya kini memiliki saldo debit sebesar 1.862. Saldo inilah yang menunjukkan FOH yang under applied atau net overhead variance. Hal ini akan ditutup sebagai akun variance FOH. Jadi selisihnya ini adalah variance-nya. Next slide. Nah, sekarang kita menjurnal variance FOH-nya itu dengan yang pertama adalah metode 2 varian. Di dalam metode 2 varian, saldo dalam akun FOH control dibagi antara control level variance dengan volume variance. Nah, itu kan merupakan 2 komponen dari metode 2 varian. iJournal-nya untuk menutup FOH control dan mencatat variance adalah sebagai berikut. Nah, factory overhead volume variance-nya sebesar 1.152 itu berasal dari mana? Dari 12 fix FOH rate dikalikan 96 jam. 96 jam diperoleh dari 1.600 jam dikurangkan dengan 1.504 jam yang merupakan standard hours load. Nah, karena dianya unfavorable, ya, maka dia berada di sisi debit. Gitu. Lalu yang kedua, jurnalnya itu ada factory overhead controllable variance sebesar 710. Nah, keduanya dibebankan kepada factory overhead control, sehingga mengkredit factory overhead control sebesar 1.862. Karena ada jurnal ini, awalnya yang factory overhead control itu didebit sebesar 1.862. Setelah ada jurnal ini, maka saldo factory overhead control-nya menjadi 0. Next slide. Nah, setelah menggunakan metode 2 varian pada penjurnalan pada slide sebelumnya, kali ini metode 3 varian. Di dalam metode 3 varian, jumlah FOH yang over dan under applied dianalisis sebagai spending variance, variable efficiency variance, dan volume variance. Nah, ini merupakan 3 komponen pada metode 3 varian. Cara pertama, ayat jurnal untuk menutup FOH control dan mencatat varian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada factory overhead volume variance sebesar 1.152, itu diperoleh dari $12 yang merupakan fixed FOH rate dikalikan dengan 96 jam. 96 jam itu berasal dari 1.600 jam yang merupakan normal kapasitinya dikurangkan dengan 1.504 jam yang merupakan standar hours load. Lalu ada factory overhead variable efficiency variance sebesar 384. Lalu ada juga factory overhead spending variance 326. Nah, karena mereka ini didebit, ya karena mereka unfavorable atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dalam artian, actualnya lebih besar daripada standarnya. Jadi, sama seperti jurnal sebelumnya pada metode 2 varian, factory overhead control-nya dikredit sebesar 1.862 yang menyebabkan akun akhir pada factory overhead control-nya menjadi 0. Next slide. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Feby. Selanjutnya adalah mengenai akuntansi biaya standar untuk produk selesai. Pekerjaan selesai membutuhkan pemindahan biaya dari akun barang dalam proses suatu departemen ke akun barang dalam proses departemen lainnya atau ke akun persediaan barang jadi. Biaya yang dipindahkan ini adalah biaya standar dari produk yang selesai. Sebagai contoh, sebanyak 4.200 unit Pexel telah selesai selama periode berjalan dan dipindahkan ke persediaan barang jadi. Selama periode yang sama,
Sebanyak 4.236 unit Pexel dipindahkan dari Cutting Department dan Molding Department ke Assembly Department. Kartu biaya standar untuk Pexel mengindikasikan bahwa total biaya standar atau per unit biaya standar produksi adalah $204,15, di mana $102,9 ditambahkan di Cutting Department, $57,25 di Molding Department, dan $24 di Assembly Department. Jurnal untuk mencatat pemindahan 4.236 unit dari Cutting Department dan Molding Department ke Assembly Department adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita meletakkan Work in Process Cutting Department dan Work in Process Molding Department di sisi kredit, di mana jumlah untuk Cutting Department-nya sama dengan biaya standar yang ditambahkan di Cutting Department sebesar $122,9 dikali jumlah unit yang ditransfer ke Assembly sebesar 4.236 sehingga hasilnya sama dengan 522.604,4 dan di sisi Molding Department dihitung dengan mengalihkan biaya standar yang ditambahkan di Molding Department sebesar $57,25 dikali jumlah unit yang ditransfer ke Assembly sebesar 4.236 sama dengan 242.511 sehingga di sisi debitnya kita meletakkan Work in Process Assembly Department sebesar jumlah dari kedua akun di sisi kredit tadi, yaitu sebesar $763.115,4. Unit yang dipindahkan dari Assembly Department ke persediaan barang jadi mengandung biaya standar yang ditambahkan dalam Assembly ditambah dengan biaya standar dari dua departemen sebelumnya, yaitu Cutting dan Molding Department. Jadi, jurnal untuk mencatat pemindahan dari 4.200 unit produk selesai tersebut ke persediaan barang jadi adalah finished good di sisi debit pada work in process di sisi kredit sebesar biaya standar total yaitu 204,15 dikali dengan jumlah unit yang telah selesai yaitu 4.200 sama dengan $857.430. Biasanya, kartu buku besar barang selesai hanya dibutuhkan untuk menunjukkan kuantitas, sebab biaya standar per unit tidak berubah selama periode tersebut. Kemudian ada jurnal yang kita buat adalah jurnal untuk mencatat penjualan, di mana jumlah unit yang dijual adalah sebesar 4.000 unit Pexel selama tahun jalan tersebut. Jurnalnya adalah cost of goods sold di debit pada finished good di kredit sebesar $214,15. Ini merupakan jumlah total biaya standar seperti untuk menghitung di jurnal sebelumnya dikali dengan jumlah unit yang terjual yaitu 4.000 sama dengan $816.600. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Selanjutnya adalah mengenai menempatkan varian atau varian ini dibebankan kemana. Next. Nah, varian dapat ditempatkan dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, diperlakukan sebagai biaya periode atau period expense, yakni ditutup ke COGS atau ke income summary secara langsung. Cara yang kedua adalah diperlakukan sebagai penyesuaian atau adjustment ke COGS dan ending inventory. Nah, sekali lagi bahwa varian ini hanya dapat ditempatkan salah satu dari dua cara, tidak boleh kedua-duanya. Next. Nah, yang pertama adalah varian diperlakukan sebagai period expense. Jika nilai bersih dari varian tidaklah material, maka varian ditutup ke COGS. Nah, timbul pertanyaan, yaitu material dan tidak material itu ditentukan oleh siapa? Jadi, mengenai material ini, itu melibatkan subjektivitas. Jadi, tergantung manajemennya, menganggap itu material atau tidak. Bisa saja bagi manajemen itu material, namun bagi kita tidak material, atau sebaliknya bagi kita material, namun bagi manajemen tidak material. Jadi, penentuan material tidaknya itu kembali ke manajemennya karena melibatkan subjektivitas. Lalu, jika varian ditutup ke dalam income summary, hal ini berarti bahwa varian diperlakukan bukan sebagai penambah atau pengurang biaya produksi, melainkan sebagai deviasi dari
contemplated cause yang disebabkan oleh kemalasan atau inactivity yang abnormal, pemborosan atau extravagance, dan keefisienan dan ketidakefisienan atau inefficiency or efficiencies atau perubahan lain dalam kondisi bisnis. Jadi kalau material, dianya akan ditutup ke COGS, namun jika karena hal yang lain, maka dimasukkan ke dalam income summary. Gitu. Next. Lalu cara yang kedua adalah varian diperlakukan sebagai penyesuaian ke dalam COGS dan ending inventories. Berkaitan dengan cost of inventories, Accounting Research Bulletin nomor 43 menyatakan bahwa varian yang signifikan dialokasikan antara cost of goods sold dan inventories. Jadi dimasukkan ke work in process dan finished goods. Jadi penyesuaian itu dilakukan ke work in process dan finished goods. Kenapa sih harus dibebankan varian ini? Karena pada jurnal sebelumnya kan jurnal itu mengkredit FOH control, sehingga ada saldo nih pada varian di debitnya sebesar debitnya tadi itu berapa. Otomatis kalau itu tidak di jurnal tutup atau dibebankan atau dikreditkan gitu ya, otomatis saldo itu akan gantung. Jadi harus dibebankan pakai cara satu atau cara kedua. Dipilih salah satu. Next. Nah, ini adalah logika dalam penempatan varian. Ada 5. Yang pertama, jenis varian. Nah, jenis varian itu ada 3. Yang pertama, material, labor, atau overhead. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai material dan labornya. Dan pertemuan ini dibahas mengenai overhead-nya. Lalu yang kedua ada ukuran varian. Nah, ukuran varian ini kembali lagi yaitu tingkat materialnya. Ya, apakah manajemen menganggapnya material atau tidak. Lalu yang ketiga adalah pengalaman dalam mengelola biaya standar. Jadi pengalaman manajemen dalam mengelola biaya standar itu menjadi salah satu komponen dalam penempatan varian. Bagaimana selama ini manajemen mengelola biaya standarnya dan apakah akan berubah atau akan tetap mempertahankan. Lalu yang keempat ada penyebab varian. Nah, salah satu dari penyebab varian adalah standar yang salah. Akan timbul pertanyaan juga, apakah mungkin standar itu bisa salah? Gitu ya? Sangat mungkin jawabannya. Karena bisa saja standar yang digunakan pada saat ini adalah standar yang ditetapkan 4 atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, di mana tentu saja harga dari bahan-bahan itu sudah berbeda. Lalu yang kelima adalah waktu terjadinya varian, seperti musiman. Jadi varian itu bisa terjadi karena adanya musiman. Contohnya jika perusahaan yang bergerak di bidang jualan es krim, gitu, normalnya produknya itu bakal laris gitu di pada musim panas. Nah, ternyata pada musim hujan mengalami perubahan harga bahan. Jadi standarnya itu bisa tidak sesuai dengan actualnya. Jadi bisa saja menguntungkan bagi perusahaan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Jadi itu adalah kelima logika dalam penempatan varian. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang bisa dipahami, dapat ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Doni dan Mbak Febrianti sudah menyajikan materinya dengan baik ya, lengkap ya. Gimana kawan-kawannya semuanya? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami semuanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Nama saya nomor 32. Ya. Itu yang di yang 4 ya, bagian yang FO idle kan, kalau di contoh buku itu
kan kapasitas normalnya itu lebih besar daripada ininya ya, aktualnya. Itu kenapa kok diletakkan di kredit ya, Pak? Kapasitas gimana? Idle capacity dia jamnya lebih gimana maksudnya? Standarnya berapa tadi? Bentar ya. Gimana tadi pertanyaannya? Itu kok di idle capacity itu kok kapasitas normalnya lebih besar daripada aktualnya, kenapa diletakkan di kredit ya, Pak? Kapasitas Benar, Pak. Iya. Ya, gini. Kapasitas aktualnya lebih besar daripada kapasitas normalnya, benar nggak? Iya, Pak. Sebentar. Kok saya jadi lupa ya? Benar sih. Kapasitas aktualnya kan 1632. Kapasitas normalnya kan 1000 berapa tadi? 1000 berapa tadi? Saya lupa juga. 1600 ya. Oh iya, itu kok kapasitas aktualnya itu kan berarti kan dipakainya lebih besar gitu ya, Pak? Itu kenapa kok dikredit ya, Pak? Karena kan biasanya kalau yang dipakai lebih besar itu kan di debit ya, unfavorable. Ya, itu kenapa ya, Pak? Ya, ini filosofinya gimana? Nah, ini kaitannya sama fix ya, fix cost ya, berarti dia fix cost ini. Kalau dia pemakaiannya actualnya lebih besar daripada kapasitas normalnya, kan gitu kan ya? Tadi kan gitu kan? Berarti fixed cost per unitnya berapa? Kan jadi lebih kecil. Ya, bener nggak? Gimana, Pak? Diulang. Bentar. Ini agak ini. Kalau dia kapasitas actualnya lebih besar daripada kapasitas normal, ya. Katakanlah actualnya tadi berapa? 1632 ya dia ya, pemakaiannya ya. 1632, padahal normalnya kan 1600 itu kan. Ya. Ya, Pak. Kenapa ini kok malah menguntungkan kan gitu kan? Nah, ini kita logika begini, Mbak. Jadi kalau dia kapasitas normalnya 1600 ya, dia kan berarti dibebankan kepada unitnya kan $12 per jam per unit ya, per jam ya. Ya, dia dibebankan $12 per jam kan gitu kan. Kalau di normal ya. Ternyata dia digunakannya lebih dari itu. Jadi per unitnya kan jadi lebih kecil. Actual cost-nya ya, bukan actual ininya, bukan actual jamnya. Begitu dia actual jamnya lebih besar, maka actual cost-nya kan lebih kecil. Kalau actual cost-nya lebih kecil berarti kan lebih menguntungkan. Bisa ditangkap nggak? Kemarin kan kita sepakat bahwa variansi itu kalau actual cost-nya lebih besar daripada standar cost berarti tidak menguntungkan. Tetapi kalau actual cost-nya lebih kecil daripada standar cost-nya berarti menguntungkan. Sekarang kita terapkan di sini ya. Kalau di fixed cost ini ya, kalau dia jamnya lebih besar, berarti fixed cost per unitnya lebih kecil belum besar, kan lebih kecil ya. Benar nggak? Kalau jamnya lebih besar ya, jamnya kan 1632. Lebih besar daripada jam normalnya 1600 ya. Berarti cost per unitnya kan jadi lebih kecil. Itu kan menguntungkan dengan penggunaan jam lebih banyak. Jam mesin ini kalau fixed cost pasti kaitannya sama jam mesin, bukan jam tenaga kerja ini. Oh, begitu. Ya, bisa ditangkap alur ini ya, logikanya ya. Ya, Pak. Jadi, menguntungkan tidak menguntungkan kita lihat dari actual cost-nya. Bukan ini kita agak rancu di apa actual hours-nya. Kita jangan lihat ke jamnya. Jamnya memang lebih besar. Jamnya 1632. Lebih besar daripada 1600 kan gitu kan. Tetapi begitu kita konversi ke cost-nya dengan jam lebih besar berarti unit cost-nya turun. Kan gitu kan. Actual cost-nya kan jadi turun kan gitu kan. Nah, itu berarti kan menguntungkan bagi si perusahaan dan proses. Ini di fix. Jadi kalau actual cost-nya actual hours-nya lebih besar, berarti nanti akan lebih menguntungkan ya, Pak? Iya, betul. Jadi karena fix biayanya fix kan 19.600 fix kan gitu kan. Kalau begitu dia penggunaan jamnya lebih besar berarti kan per unitnya lebih turun gitu kan. Oh ya.
Nah, ya, gitu ya, bisa Terima kasih, ditangkap ya. Pak. Ya. Ya, sama-sama, Pikirnya Pak. bisa ditangkap ya. Oke, ya. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada pertanyaan? Ya, ini saya ada semalam ada urat-urat di Excel yang mungkin bisa mempermudah kalian memahami di varians. Coba saya share coba. Di close dulu, Mbak Feby. Saya share dari saya. Atau mungkin yang lain ada pertanyaan dulu? Ya, saya share dulu ya. Ini saya semalam ada coretan di Excel ya. Mungkin bisa lebih gampang dipahami ya. Nah, ini kan kita ngomong masalah variance overhead ya. Variance overhead berarti kita akan menggantikan standar overhead dengan actual overhead. Ini contoh angkanya sama dengan yang tadi disampaikan sama Ferdi dan Doni ya. Ada kita punya standar produksinya 4.800 pada saat awal ada predetermin kita akan membuat suatu unit sejumlah 4.800 ya. Jam kerjanya berapa? Jam kerjanya sepertiga dari ini, jadi 1.600 jam kan gitu kan untuk ini kan. Kemudian FOH-nya ada FOH variabel dan ada FOH fix ya. FOH variabel dia bilang dari semua biaya itu ternyata totalnya variabelnya $3 per ya. Nah, ada $3 ya. Jadi ya, $3 per jam kerja. Jadi ada totalnya 4.800. Itu variabel ya. Kemudian fix-nya dia 19.200 ya. Kita ngomong fix berarti kita ngomong angka besarnya ya. Berarti 19.200 kalau di persatuan kan berarti kan 19.200 dibagi 1.600 ada 12 ya. Jadi total FOH-nya ada 24.000 tadi kata datanya bilang begitu, dari 4.800 ditambah 19.200 ya 20.000, sehingga total FOH yang dibebankan ya predetermin standard rate-nya adalah $15 per jam kerja ya, gitu. Kemudian pada waktu periode ya ada data FOH actual-nya itu ada 24.422 US dollar. Kemudian produksinya ada ternyata bisa terrealisasikan 4.512 ya. Jadi standarnya 4.800 cuma realisasi 4.512. Sedangkan jam kerjanya dari kartu jam kerja di pabrik ternyata ada penggunaan jam kerja tenaga kerja sejumlah 1.632. Kalau variance overhead berarti kita akan membandingkan antara actual dengan standar ya. Berarti secara keseluruhan kita membandingkan actual dengan standar. Berarti actualnya berapa? Actualnya sudah ketemu 24/4/2. Standarnya berapa? Ya standarnya berarti kita lihat ya di 13 ya. Mana tadi jadi hang saya. Oh ini ya betul produksi. Produksi actual ya, produksi actual 4.512 ya. Standar penggunaan jam kerja jadi berapa? 4.512 dikali sepertiga kan ya. Jadi dia butuh sepertiga kali 4.512 dikalikan tarif overhead secara keseluruhan berapa? 15 ya. Berarti nilainya adalah nilai FOH standar berdasarkan actual output adalah 22.560 ya. Kita kurangkan actual dikurangi standar ada 1.862. Actual lebih besar, actual cost lebih besar dari standar cost berarti unfavorable ya, tidak menguntungkan ya. Senilai 1862. Berarti inilah factory overhead variance secara keseluruhan ya. Kemudian manajemen yang melihat ini variance ini di mana kan gitu ya. Dia pakai dua variance ya. Dua variance ini jenis pertama variance terkendali, kedua variance volume. Kalau terkendali ini sebenarnya kaitannya sama variabel cost-nya, kalau ini volume terkait dengan fixed cost-nya ya. Kalau variance terkendali, dia dihitung dari mana? Dari actual dikurangi dengan standar. Standarnya apa? Standarnya adalah variabelnya berdasarkan actual output ya. Actual outputnya 4.512 dikali sepertiga dikalikan tarif variabel $3 ya. Kemudian ditambah dengan fixed cost secara keseluruhan ya. Yang diadakan 19 berarti ketemu FOH standard based on actual output adalah 23.712. Kita kurangkan dengan FOH actualnya ketemulah 710. Inilah variance terkendali. Nilainya apa?
sifatnya apa? Sifatnya unfavorable. Actual cost lebih besar daripada standar cost. Inilah varians terkendali. Kemudian varians kedua apa? Varians kedua adalah terkait dengan fixed cost, terkait dengan biaya tepat. Jadi ini namanya varians volume. Ya. Dihitung dari mana? Dari FOA standar based on actual output, ya, sama dengan di atas ini, persis ya, kita ambilkan itu. Actual outputnya berapa? Actual outputnya 4512 dikalikan berapa tarifnya, sepertiga, kalikan 3 variabel per jam. Jadi ketemu 4512 tambah fixed cost keseluruhan, ketemulah 2317. Sama dengan ini akan sama. Ini kita bandingkan dengan berapa FOH yang dibebankan kepada produk. FOH plate-nya berapa? FOH plate-nya adalah unit actual dikalikan sepertiga, tarifnya kalikan tarif secara keseluruhan 15. Ya. Berarti dibebankan sejumlah 22.560. Kita kurangkan dengan standarnya 2317, ketemulah varians volume senilai 1152. Sifatnya apa? Unfavorable. Ini lebih besar daripada yang dibebankan. Ya. Ya. Jadi ketemu varians terkendali 710, varians volume 1152. Jumlah 2 ini harus sama dengan jumlah varians overhead secara keseluruhan. Ya. Jadi ini lebih analisis varians yang lebih mendalam, lebih rinci daripada yang sebelumnya. Ini pakai 2 varians. Kemudian kalau kita manajemen ingin analisis yang lebih lagi, ya. Saya ingin lebih mendalam lagi, ya. Dia bisa pakai 3 varians. 3 varians ini, ya, dia membreakdown atau merinci varians terkendali ini menjadi varians spending variance atau varian pengeluaran dan varian efisiensi di variabel. Ya. Ini di pengeluaran berarti ya rumusnya tadi di Jakarta ini aktual dikurangi FOH. FOH ini terdiri dari variabel ya, actual hours berdasarkan standar rate-nya, ya. Actual hours-nya berapa? Actual hours-nya 1632, standar variable rate-nya berapa? 3, ya. Ditambah fix secara keseluruhan ketemu 24096. Ya, jadi ketemu 326. Ya. Ini U-nya di sini harusnya. Ya, sifatnya apa? Sifatnya unfavorable ya. Karena di sini lebih besar daripada di sini. Ya. Kemudian variabel efisiensinya ya. Efisiensi berarti dia kaitannya sama ini ya, standarnya nih ya. Standard rate based on ya, actual kali ini sama ini ya. Ini dulu ya. Ini alot. Jadi pertama standar actual hours on standard rate, berarti ini angkanya sama dengan di sini ya, 2496. Ini akan kita kurangkan dengan pakai actual hour. Actual hours-nya berarti kalau efisiensi actual hours di sini standard hours allowed ya. Ya, standard hours yang diperbolehkan untuk unit output aktual ya, ya berarti dia unit output aktualnya berapa? 4512, 4512 dikalikan sepertiga, kalikan tarif variabelnya 3 ya, berarti ketemu angka 4512 ditambahkan dengan variabel cost ditambahkan dengan fixed cost overhead secara keseluruhan 9200 ketemu 23712. Kita kurangkan dengan actual yang di sini, actual hours-nya ini ketemu 384. Sehingga ketemu 384 sifatnya apa? Sifatnya adalah unfavorable ya. Sorry, di sini harusnya unfavorable ya, unfavorable ya. Ya. Ini ya, jumlah pengeluaran sama efisiensi variable ini dan ini harus sama dengan varians terkendali ya. Kita coba cek ini tambah ini ya. Ini pasti sama dengan ini. Ini adalah analisis lebih rinci lagi daripada varians terkendali. Kemudian selanjutnya adalah varians volume. Ini sama dengan di 2 varians ya. Jadi di 3 varians ini jenis variansnya adalah pengeluaran, spending variance, efisiensi variable variance, sama volume variance. 3 varians ini jumlahnya harus sama dengan varians overhead secara keseluruhan ya. 326 tambah 384 tambah 152 harus sama dengan varians
keseluruhan atau 1862 ini. Ya. Cek lagi, oke sama. Ya. Berarti hitungannya sudah benar. Ya. Kemudian manajemen ingin lebih mendalam lagi, dia sudah variabelnya sudah dirinci, sekarang dia di kolomnya, ini dikaitannya sama fixed cost factory overhead. Ya. Di sini dia di breakdown, dirinci lagi menjadi variance efisiensi ditetap, ya, dia tetap sama variance kapasitas menganggur. Ya. Variance efisiensi tetap ya dihitung dari ya, jam aktual dikalikan tarif fixed overhead. Fixed overhead tetap berdasar jam aktual ya. Jam aktualnya berapa? 16.32 kalikan tarifnya berapa? Fixed cost $12. Jadi 1632 ini ya, aktualnya, ya, aktual jamnya dikalikan dengan tarif tetap. Kemudian dikurangkan dengan fixed overhead tetap dengan menggunakan standar allowed-nya, standard hours, ya, jam standar yang diperbolehkan untuk ya, output yang dihasilkan. Berapa caranya ya? Berarti output aktualnya berapa? Aktualnya 4512 dikalikan sepertiga, tarifnya kalikan $3 ya. Jadi ketemu ya, Oke, kemudian tadi mana? Tetap ya. Ya. Sekarang kalau kapasitas menganggur, ya, berarti kapasitas menganggur berapa? Dianggarkan 19.200. Ya. Kemudian aktualnya berapa? Aktualnya 16.32 tadi kan. Ya. 16.32 jam ya, ditanyakan tadi kan aktualnya kan. Berarti dia sini 1.600, 1.632 ya. Jamnya memang lebih besar, tetapi actual cost-nya lebih kecil kan ini kan, actual cost-nya lebih kecil daripada standar sini kan. Ya. Oke, jadi ketemu 384. Nah, 4 variansi ini, spending varian, efisiensi variabel, fixed efisiensi varian, sama idle capacity varian, kalau dijumlahkan harus sama dengan ya, variance overhead secara keseluruhan. Ya. 1862 U ya. Ya. U tambah U tambah U, ya, jadilah dikurangi F, jadilah 1862, dia sifatnya masih U, ya, unfavorable atau tidak menguntungkan. Nah, ini pakai 2, 3, 4. Tadi ada 3 varian yang versi kedua, ya, sama saja, cuma dia di efisiensinya jadi satu, dia efisiensi variabel sama fix. Ya. Yang penting kalau saya yang penting ini dulu ya. Ya. Sampai di sini bisa dipahami alurnya bagaimana menganalisis factory overhead ya. Sehingga manajemen bisa tahu ya, dia tahu berapa overhead varian keseluruhan ya. Variasinya di mana? Oh, di sini di variabel ya. Variabelnya ternyata dia tidak menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan di spending berarti ini ada rate-nya yang lebih tinggi ya. Atau di efisiensi, berarti efisiensi variabel berarti dia di actual hours, di jam kerjanya kan gitu, atau di tetap ya, efisiensi tetap ya, atau di idle capacity-nya, penggunaan kapasitasnya. Jadi dia bisa terarah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses produksinya. Jadi itu sekilas ya, mengenai review mengenai bagaimana kita menghitung variabel variance untuk overhead. Kalau jurnalnya saya kira sudah bisa ya semua tadi. Harus bisa lah sudah. Bagaimana menjurnalnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana menentukan U dan F-nya ya, jangan itu ya, jangan sampai keliru ya. Bagaimana menentukan U dan F-nya ya. Patokannya itu tadi, kalau actual cost-nya lebih besar berarti dia unfavorable. Tetapi kalau actual cost-nya lebih kecil daripada standarnya, berarti dia favorable atau menguntungkan. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas saya kira ya? Kalau nggak ada, bisa dilanjut dengan pembahasan soalnya. Ya. Mungkin dengan pembahasan soal kita bisa lebih paham atau mungkin timbul pertanyaan baru lagi. Ya. Oke, silakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan jawaban dari soal latihannya.
Baik, teman-teman. Ya, teman-teman, selanjutnya dari kelompok A akan mempresentasikan tentang soal. Di sini yang mempresentasikan adalah saya, Dewi Ria Ustinusari, dan rekan saya Cening. Oke, yang pertama kita akan lihat soalnya dulu. Di soal, AB Corporation membebankan overhead pabrik ke produksi berdasarkan waktu pemrosesan standar yang dibebankan untuk produksi aktual. Data berikut berkaitan dengan hasil operasi bulan Desember. Bisa Yaitu diperbesar sedikit, Mbak, ininya. Oh ya. Dikit lagi. Kasihan kawan-kawan nanti terlalu kecil. Nah, jadi. Oke, makasih. Jadi kapasitas normal dalam jam pemrosesan yaitu 10.000 dan jam pemrosesan standar atau standard hour yang diperbolehkan untuk produksi aktual adalah 9.400 dan jam pemrosesan actual hours yaitu 10.600. Tarif overhead pabrik per jam pemrosesan berdasarkan kapasitas normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, overhead variabel diketahui yaitu 45.000 dibagi 10.000 sama dengan 4,5, dan overhead tetap yaitu 155.000 dibagi 10.000 sama dengan 15,5, dan total overhead tetapnya menjadi 20. Kemudian overhead aktual yang terjadi selama bulan Desember totalnya sebesar 195.500. Kemudian yang diminta di soal adalah membuat jurnal umum untuk membebankan overhead ke produksi dan mengasumsikan bahwa overhead aktual dan overhead dibebankan dicatat di akun terpisah, dan untuk menutup akun overhead dan mengakui 4 varian overhead. Selanjutnya, rekan saya Cening akan menjelaskan tentang jawabannya. Jadi yang pertama adalah kita membuat jurnal umum untuk membebankan overhead ke produksi. Jurnalnya adalah work in process pada debit dan update factory overhead pada kredit sebesar 188.000. 188.000 ini didapat dari factory overhead rate dikali dengan jam kerja berdasarkan standar yang diperbolehkan karena masih update overhead. Terus selanjutnya adalah jurnal untuk menutup update factory overhead kepada factory overhead control. Jadi kita tulis dulu update factory overhead sebesar 188.000, terus factory overhead control sebesar 100, ini ya tadi soal 195.500. Selanjutnya kita membuat jurnal yang berdasarkan metode 4 varian. Yang pertama mencari efisiensi variansinya. Efisiensi variansi ini bisa dicari dengan perhitungan selisih dari alokasi factory overhead kepada produksi berdasarkan jam aktual dikurang dengan alokasi factory overhead ke produksi berdasarkan jam standar. Jadi rumusnya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Factory overhead dikali dengan jam aktual dikurang jam standar. Jadi dapatnya 24.000. Nah, karena jam aktualnya lebih besar daripada jam standar, maka ini unfavorable. Untuk memisahkan variabel dan fixnya, jadi kita menggunakan tingkat
rate variabelnya dikali dengan perbedaan jam aktual dikurang jam standar untuk yang variabel efisiensi, jadi 4,5 dikali 10.600 dikurang 9.400. Oh iya, karena dia unfavorable, jadi ditaruh di debit. Lanjut, hasil dari variabel efisiensi variance adalah 5.400, terus fixed efficiency variance didapat dari overhead rate dari overhead tab 15,5 dikali dengan selisih jam aktual dan jam standar, didapat sebesar 18.600. Totalnya ini sebesar efisiensi variance sebesar 24.000. Terus selanjutnya untuk mencari spending variance didapat dari factory overhead yang aktual, factory overhead yang terjadi dikurang dengan budget allowance berdasarkan jam aktual. Ini didapat dari 195.500 dikurang dengan ini budget allowance actual hours-nya sebesar 202.700. Jadi spending variance-nya hasilnya adalah 7.200. Karena budgetnya lebih besar daripada aktual factory yang terjadi, maka ini merupakan favorable. Karena favorable, jadi ditaruh di kredit. Terus selanjutnya adalah idle capacity variance. Idle capacity variance didapat dari tingkat rate dari overhead tetap 15,5 dikali dengan jam kerja pada kapasitas normal dikurang dengan jam kerja pada pemrosesan aktual. Ini didapat sebesar 9.300. Jadi kalau dijumlahkan balance. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya yang sudah menyampaikan ini. Ada pertanyaan dari sini? Lihatnya gampang-gampang aja ya, ngitung-ngitungnya ya, asal tahu logikanya, kemudian tahu rumusnya sih gampang-gampang aja sih ya. Ya. Ada di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, ini sama seperti yang Mixel varian kemarin ya, Pak, di mana kalau ada barang rusak, kita tetap masukin ke perhitungan di standarnya. Pak, cukup jelas, Pak, suaranya? Kurang jelas. Belum nangkap saya. Coba yang lain nangkap ya, gimana? Belum ya. Gimana pertanyaannya? Apakah di perhitungan varian FOH ini menggunakan prinsip sama ketika misalnya ada barang rusak yang ditemukan dalam proses produksinya, Pak? Oh, itu ya. Balik kemarin kan sama dengan kemarin. Apakah pada saat kita menghitung variasi ini kita juga memperhitungkan barang rusak yang terjadi pada saat itu kan? Kemarin jawabannya gini. Jadi dalam menghitung variasi ini yang paling baik sebenarnya kita tidak memperhitungkan barang rusak. Ya. Karena apa? Karena barang rusak itu sebenarnya adalah suatu hal yang harus dihindari ya. Harusnya zero defect ya gitu ya. Tetapi dalam prakteknya ya karena kadang-kadang barang rusak tidak bisa dihindari, maka ada pelonggaran, ada beberapa perusahaan yang memasukkan barang rusak di dalam perhitungan ini sehingga variasinya juga dipertimbangkan juga adanya barang rusak. Ya. Tapi biasanya kalau di sini, kalau saya sih biasanya tidak mempertimbangkan barang rusak. Ya. Jadi semua barang yang itu adalah barang jadi, ya. Barang jadi dalam bentuk baik, good, ya. Barang bagus, ya, yang siap jual, kemudian berapa biayanya, berapa jamnya itu sesuai dengan bagus. Jadi barang rusak dikeluarkan dari perhitungan ini. Itu Mbak. Bisa menjawab pertanyaan nggak kira-kira? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, ini juga konsisten yang kemarin juga yang di material sama labor juga begitu juga ya. Idealnya sih tidak kita pada saat menghitung varian bahan baku, varian tenaga kerja tidak mempertimbangkan barang rusak kan gitu ya. Karena barang rusak adalah salah satu untuk dihilangkan. Ya.
Mendingan semuanya barang bagus semuanya. Walaupun dalam prakteknya ada manajemen yang memang memasukkan kelonggaran adanya barang rusak, tapi nggak masalah. Perhitungannya tetap sama berapa itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi seperti itu ya yang saya pahami ya, kita ingat aja ya bagaimana kita menghitung, bagaimana rumus-rumusnya kan benar. Kapan kita memakai actual, kapan kita memakai standard load-nya, kapan memakai standarnya ya gitu. Kemudian yang terakhir biasanya kalau varian, kalau saya biasanya kalau sebelum menjurnal saya akan membuat suatu ini dulu. Misalkan pakai 3 varian ya. Saya cek dulu apakah benar jumlah dari semua varian ini adalah sama dengan varian secara keseluruhan ya. Kalau sudah benar berarti sudah sama, berarti sudah benar dan sudah siap untuk dijurnal. Tetapi kalau belum benar, dalam arti belum sama antara jumlah varian-varian yang kita hitung, katakanlah 4 varian ya. 4 varian ini kita hitung A, B, C, D ya. Kita jumlahkan, ini jumlahnya belum sama dengan varian cost secara keseluruhan, berarti ada salah satu atau salah dua yang salah hitung atau salah rumus, sehingga saya harus mengoreksi nilai-nilai variansi itu agar sama. Baru kemudian setelah sama, baru kita jurnal ya. Kalau belum sama, mau di jurnal pasti akan timpang jurnalnya, tidak akan balance ya. Nah, kalau sudah sama begini, jurnalnya pasti balance. Berapa actualnya ya, mulai kan dari berapa actualnya sampai kepada berapa standar, berapa yang dibebankan kepada produk. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Ya, boleh dicermati dulu ya. Saya sambil ngisi absen di portal STAN dulu ya. Kerjaan clerical dulu ngisi dulu. Ini yang nggak hadir tadi Made ya, Made izin nggak masuk lagi. Ini 37. 37 di sini 37. Masih kurang 2. Tolong yang sudah masuk Zoom tapi belum respon di Classroom, respon lah ya. Masih ada kurang 2 belum masuk. Baik, Pak. Ya. Masih ada 2, siapa ini yang nggak masuk ini? Teresa masuk. Masuk. Doni Fajar masuk. Ahmad Noval. Sito. Alisa Dihabsari. Mastiknya Hakim. Alif Indonesia. Bisa.